Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu mungkin kita sebelum belajar kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, apa kabar nih hari ini? Baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih sama, yaitu pembelajaran pelatihan bahasa Korea ya. Iya, Nah, Bu. tapi ada yang tahu nggak nih kira-kira kita belajar apa nih hari ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, lupa. Ya nggak apa-apa. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan ada satu audio yang mungkin teman-teman bisa dengerin. Nanti teman-teman bisa tebak kira-kira kita belajar apa ya hari ini gitu ya. Baik, Bu. 네, 한국 사람이에요. 저는 미국 사람이에요. Nah, mungkin dari cuplikan audio tadi teman-teman bisa nebak nggak kita akan belajar apa hari ini? Saya tahu, Bu. Apa? Boleh Mau sebutin? perkenalkan diri bukan? Iya betul, mengenalkan diri. Mungkin tahu ini ya kira-kira ada namanya Iya, gitu ya. betul. Ya, mungkin gitu. Nah, ya jadi teman-teman kita akan belajar tentang memperkenalkan diri dalam bahasa Korea pada hari ini atau disebutnya itu adalah chagisoge. Chagisoge. Ya, chagisoge. Memperkenalkan diri ya. Kenapa sih kita harus memperkenalkan diri? Kira-kira ada yang tahu? Boleh pendapat? Kira-kira kenapa ya? Untuk biar orang-orang kenal sama kita mungkin ya itu salah satunya ya. Jadi kalau misalkan kita datang ke situasi baru, tempat baru, tentunya memperkenalkan diri itu akan adalah kunci utama gitu ya untuk kita bisa kenal dengan orang-orang di situ, karena kita juga memperkenalkan diri gitu ya. Iya, Kan Bu. kita juga memperkenalkan identitas kita seperti biasanya apa aja sih kalau yang disebutkan kalau misalkan dalam memperkenalkan diri? Biasanya nama, Ya betul, nama udah iya. pasti. Umur, Umur boleh biasanya. tinggal di mana, Ya tempat tinggal, terus mungkin hobi. iya hobi. Nah mungkin pekerjaan atau Iya. status itu juga biasanya disebutkan dalam memperkenalkan diri gitu ya. Nah kira-kira pertama-tama kita akan belajar tentang menyapa. Menyapa itu kalau bahasa Koreanya adalah insa. Insa. Iya insa, menyapa. Kira-kira ada tiga sapaan gitu yang biasa mungkin kita dengar biasanya itu kalau misalkan nonton drama Korea atau apa itu biasanya ada kata-kata ini ya. Yang pertama adalah annyeonghasimnika. Annyeonghasimnika. Ya betul, annyeonghasimnika itu halo, hai, tapi dalam lingkup yang formal dan sopan gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita ngomongnya ke orang yang lebih tua atau yang orang statusnya lebih di atas kita, itu biasa kita menyebutnya dengan annyeonghasimnika gitu ya, menyapanya dengan annyeonghasimnika. Yang kedua adalah annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya betul, annyeonghaseyo. Ini untuk menyapa juga, dan ini tuh lebih sopan dan juga semi formal. Jadi mungkin ke informal gitu, mungkin kayak ke kakak senior di kampus itu masih bisa pakai annyeonghaseyo gitu ya. Yang ketiga adalah annyeong. Annyeong. Nah, annyeong. Kalau annyeong ini lebih untuk ke teman sebaya ya gitu, atau adik gitu ya. Untuk orang yang lebih muda daripada kita bisa menyebutkan annyeong. Annyeong. Nah, kalau misalnya kita udah tahu untuk menyapa, ada annyeonghasimnika, ada annyeonghaseyo dan annyeong. Nah, untuk memperkenalkan diri kita bisa menyebutkan che soge를 하겠습니다. C Sogel Hagesemida. Ya betul. Kayak itu artinya adalah saya akan memperkenalkan diri. Oh. Nah, terus sekarang kita beranjak ke menyebutkan nama. Kalau misalkan kira-kira kamu ditanya siapa nama Anda, atau dalam bahasa Koreanya adalah Irmi Musmika ataupun Irmi Moyo. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu kamu tuh harus tahu kira-kira lawan bicaramu ini formal ataupun informal atau semi formal gitu, karena dalam menjawabnya pun berbeda gitu. Nah kalau misalkan untuk yang untuk orang yang lebih tua, orang yang baru dikenal, atau mereka yang berpangkat lebih tinggi, maka kamu bisa menggunakan
jawabannya kalau ditanya iremi musika adalah 제 이름은 titik-titik imida, atau nama saya adalah gitu. Jadi imida, 제 이름은 titik-titik imida, seperti itu. Nah, atau yang kedua adalah 저는 titik-titik imida. Misalkan 제 이름은 사라입니다 gitu. Atau 저는 사라입니다. Itu adalah untuk ke yang formal gitu ya. Nah, kalau misalnya formal ini biasanya ditandai dengan akhiran katanya yaitu imida. Imida ya. Sekarang yang kedua adalah cara yang semi informal. Semi informal di sini ada yang pertama adalah kalau kita ditanya nama, jawabannya adalah 제 이름은 titik-titik 이에요. 제 이름은 titik-titik 이에요. 이에요 ataupun 예요. Yang kedua adalah 저는 titik-titik 이에요 atau 예요. Itu masih sama. Dan yang ketiga adalah 저는 titik-titik 이라고 합니다 atau 이라고 해요. 이라고 해요. Nah, terus apa sih bedanya kalau misalkan kayak ada 이에요 sama 예요? 이에요 dan 예요. Kalau misalkan nama teman-teman itu belakangnya adalah huruf konsonan, maka yang dipakai adalah ieo. Atau kalau misalkan huruf mati gitu ya, misalkan S, T gitu, itu kan mati, berarti pakainya ieo, ada tambahan i di depannya. Tapi kalau misalkan nama terakhirnya huruf terakhir adalah vokal, itu langsung yeo. Jadi misalkan kalau A berarti kan langsung misalkan Nisa yeo gitu. Jadi nggak pakai i kalau misalkan hurufnya vokal, seperti itu ya teman-teman. Ya, Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Ya. Mungkin kita lanjut dulu. Sekarang kita menyebutkan asal dan umur. Kalau misalkan menyebutkan asal dulu, bisa menggunakan 저는, nama tempatnya disebutkan 살고 있습니다. 저는 Tangerang에 살고 있습니다. Bisa misalkan seperti itu ya. Ataupun 저는 Tangerang에 살고 있어요. Itu untuk menyebutkan kita tinggal di mana gitu ya. Nah, terus kalau misalkan umur. Kalau umur ini pertama-tama kita kan sebelumnya sudah belajar tentang angka ya. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk menyebutkan umur itu kita menggunakan bilangan asli Korea, bukan yang angka Sino ya. Jadi kalau misalkan untuk menyebutkan umur, contohnya adalah 저는 titik-titik sar입니다. Jadi sar입니다 itu artinya kayak umurnya berapa tahun gitu ya. Atau ada lagi 저는 titik-titik 살이에요. Misalkan 20살이에요 gitu. Misalkan 20 tahun berarti gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman kita udah tahu kalau misalkan angka itu ya yang digunakan untuk menyebutkan umur tuh angka bilangan asli Korea, yang satunya itu disebut hana dulset itu ya. Itu adalah yang bukan yang il isamsa, bukan, itu namanya angka Sino dan itu tidak dipakai untuk menyebutkan umur. Tapi kalau untuk menyebutkan umur kita menggunakan yang hana dulset gitu. Nah, kalau 20 itu mungkin teman-teman di sini umurnya rata-rata 20. Iya, Bu. Itu 20 itu sumul. Ya, atau 21 itu sumulhana atau sumulhan. Atau sumulhan gitu ya, dipotong. Nah, terus ada juga kira-kira kalau misalkan kita untuk menyebutkan kita ini berasal dari negara mana itu gimana ya, Bu gitu. Nah, kita bisa pakai kalau misalkan ditanya dari mana kamu asal negaramu gitu ya, kita bisa menggunakan kalimat 저는 Indonesia 사람입니다. Artinya kayak saya ini adalah orang Indonesia, seperti itu ya. Atau bisa juga 저는 Indonesia에서 왔습니다, atau saya datang dari Indonesia, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kalimat penting ya yang harus teman-teman tahu. Kalau misalkan saat 자기소개 atau memperkenalkan diri, yang pertama adalah tadi kita udah belajar 안녕하세요. Ya, mungkin teman-teman bisa diikutin ya setelah saya sebutkan, teman-teman bisa ikutin ya. Yang pertama adalah 안녕하세요. Ya, 안녕하세요. Apa tadi artinya? Halo, hai. Ya, halo, hai ya. Terus yang kedua adalah 잘 지냈어요. Ya, kira-kira apa nih 잘 지냈어요 artinya? Apa kabar? Iya, betul. Apa kabar? Apa kabarmu ya? Terus kalau misalkan untuk menjawabnya adalah 네, 잘 지냈어요.
네, 열지냈어요. Ya, mungkin artinya itu kayak iya kabar Iya. saya baik-baik saja seperti itu. Oh, Terus yang ke berapa? Keempat berarti. iya Bu. Untuk misalkan kita sudah memperkenalkan diri terus kayak untuk bilang kalau kita itu senang bertemu dengan Anda, itu kita bisa ngomong Manaso banggapsmida. Manaso banggapsmida. Ya, itu artinya senang bertemu denganmu gitu. Terus untuk kayak kita bilang sampai bertemu lagi gitu, kayak itu adalah Dame Tobayo. Dame Tobayo. Ya, seperti itu. Nah, mungkin kita tadi udah belajar ya kan, dari mulai menyebutkan nama, terus juga menyebutkan asal, Umur. asal bisa dari tempat daerah ya tadi, ataupun dari negara ya. Nah, terus kita juga udah belajar tentang tadi beberapa kalimat penting yang Ya. digunakan saat memperkenalkan diri. Nah, mungkin kalau dari teman-teman sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham Bu. Oh, sudah paham ya. Bagus kalau sudah paham. Mungkin untuk prakteknya teman-teman bisa dibacakan tadi yang sudah saya kirimkan ke melalui WA group. Saya sudah memberikan satu perkenalan diri yang bisa teman-teman baca untuk melatih pelafalan teman-teman gitu. Nggak apa-apa Baik, kita Bu. berlatih sama-sama di sini. Mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Nisa. Oh iya. Silakan. 안녕하세요. 제 이름은 니사입니다. Ya. 제 나이는 21살입니다. Ya. Terus Umur 21. 제 취미는 영화 바둑 보기입니다. Oh, menonton film Ya, ya? benar nggak Bu? Ya, Oh, ya. iya. Nggak apa-apa, kita namanya masih belajar Ya. ya. 저는 Indonesia 사람입니다. Oh ya, salam Indonesia berarti orang Indonesia. Saram, saram itu adalah orang ya. Oh, oke. 저는 아직 결혼 하였습니다. Oh, Mbak Nisa belum menikah. Ya, betul. Ya. Terus Oke. Manaso banggapsmida. Senang bertemu dengan Anda. Terus jabutak dereminida, kamsahamnida. Alhamdulillah. Terima kasih mungkin untuk Mbak Nisa. Mungkin ini adalah pembelajaran kita yang pertama, tapi bukan pembelajaran kita yang terakhir tentang Oke. memperkenalkan diri gitu ya teman-teman. Setelah ini Ibu akan mengirimkan seperti latihan untuk teman-teman berupa penugasan untuk teman-teman membuat video memperkenalkan diri ya. Nanti Ibu akan ketentuannya akan Ibu sampaikan di WA group gitu. Kira-kira teman-teman pokoknya intinya membuat video berdurasi minimal 2 menit memperkenalkan Oke. diri. Bebas teman-teman mau menyebutkan nama, umur, usia, pekerjaan, hobi ataupun kesukaan, lagu favorit, apapun itu terserah teman-teman. Pokoknya videonya adalah untuk memperkenalkan diri teman-teman menggunakan materi yang sudah kita pelajari hari ini gitu ya. Baik Bu. Mulai dari tadi nama gitu. Nah, terus mungkin kalau misalkan memang dari teman-teman sudah, mungkin masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Bu, kalau bahasa Koreanya sama tidur jalja bukan Bu, saya pernah dengar. Ya, bisa. Jalja itu bisa sama tidur gitu ya. Terus mungkin ada lagi? Jalja itu biasanya kalau bisa ditelepon gitu ya, kayak kalau untuk mengakhirinya kalau udah ini biasanya jalja itu ya sama tidur, kayak semoga tidurnya nyenyak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin Sudah Bu, ditanya? sudah paham. Sudah Ya, paham dan ya. tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Oke, mungkin jangan lupa ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Saya akan memberi waktu seminggu ya nanti untuk teman-teman mengerjakan tugasnya. Nah, Baik Bu. ya. Nah, baiknya karena tadi kita membuka pembelajaran hari ini dengan doa, kita juga menutupnya dengan doa ya teman-teman. Doa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Ya, doa selesai ya. Terima kasih mengucapkan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita sehat dan bisa bertemu di kesempatan pembelajaran selanjutnya. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.